semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sherlyn Maranatha. Saya merupakan mahasiswi dari mata kuliah Sosiologi Politik kelas A1 STIE YKPN dengan nomor induk mahasiswa 311930945. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait bentuk politik dalam masyarakat tradisional di Indonesia dan bagaimana konsep politik tersebut dioperasionalkan atau dipraktekkan dalam masyarakat tradisional. Contoh yang akan saya ambil adalah masyarakat adat Papua, lebih tepatnya di Kabupaten Yahukimo. Masyarakat tradisional tersebut menerapkan pemungutan suara saat pemilu dengan cara mengumpulkan semua orang ke suatu tempat dan dipimpin oleh ketua adat secara aklamasi. Metode pemungutan suara yang dilakukan juga tidak sama dengan pemilu pada umumnya, karena tidak dilakukan di dalam bilik suara, namun pada tempat terbuka. Setelah itu, hasil dari pemungutan suara akan dimasukkan ke dalam kantong khas buatan orang Papua yang berasal dari bahan baku kulit kayu dan disebut sistem noken. Sistem noken dianggap sah jika noken digantungkan di kayu dan berada dalam area TPS. Pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke lokasi TPS tempat dia berdomisili dan tak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sesuai pemungutan suara, noken harus dibuka dan surat suara harus dihitung di tempat itu. Hal seperti ini telah dilakukan masyarakat Kabupaten Yahukimo sejak tahun 1971 dan telah dihargai oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun sebenarnya metode ini tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, namun negara pada akhirnya memaklumi dan membiarkan metode tersebut tetap dilakukan. Metode pemilihan oleh masyarakat tradisional asal Kabupaten Yahukimo ini dianggap suatu peninggalan yang berharga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Selain itu, sistem noken juga dianggap sebagai suatu kearifan lokal dan merupakan hak tradisional masyarakat adat sesuai dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, selama masyarakat tradisional masih ada dan tetap mempertahankan sistem yang sudah lama dipakai, maka hal tersebut harus dihormati oleh negara. Selain itu, apabila masyarakat tradisional tersebut tidak diperbolehkan, maka terdapat kekhawatiran bahwa akan ada banyak masyarakat adat yang memilih untuk tidak menggunakan suaranya dalam pemilu. Berdasarkan contoh yang terjadi di Papua, dapat disimpulkan bahwa bentuk politik dalam masyarakat tradisional dapat berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di negara. Namun, pada akhirnya negara tetap menghargai sistem politik masyarakat tradisional, karena hal tersebut telah dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Demikian presentasi dari saya terkait bentuk politik dalam masyarakat tradisional dan bagaimana konsep politik tersebut dioperasionalkan atau dipraktekkan dalam masyarakat tradisional di salah satu kabupaten yang terdapat di Papua. Terima kasih.